Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu guru IPT SD Negeri Tepas 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah diberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua. Sholawat sekarang mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saja ya. Hari ini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena saya diberi kesempatan dan jenengan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu yang kedua ini bersama Ibu Reni Indrawati yang kali ini bersama melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Tak terasa sudah 2 bulan Bu Reni ini sudah sampai materi untuk menyusun visi. Nah, kemarin pada pembelajaran Bu Reni juga sudah menyusun visi untuk diri sendiri sebagai seorang pendidik. Selanjutnya hari ini Bu Reni akan praktik untuk melaksanakan memfasilitasi penyusunan visi ataupun cita-cita sekolah yang ada di IPT SD Negeri Tepas 2. Diharapkan nanti cita-cita tersebut itu sesuai untuk murid dan juga merupakan hasil dari mimpi dari Bapak Ibu sebagai rekan sejawat dan juga ibu kelas-kelas. Dan dari proses belajar CGP ini nanti diharapkan bisa menjadi refleksi apakah visi yang sudah ada di sekolah ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Namun tidak digunakan untuk mengubah. Ini hanya merancang dan pembelajaran bagi ini. Namun demikian nanti saya berharap bahwa semua orang yang ada di sini bisa ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membacakan rangkaian kegiatannya, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk selanjutnya kegiatan kami serahkan kepada Ibu Reni Indrawati untuk memfasilitasi diskusi ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendampingan individu saya tentang diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Baik, untuk sambutan ikut yang depan dari Bu Nurul Lawan ya, dan untuk Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Berikutnya lanjut Bu. Ini adalah kelas saya yaitu kelas 2B, terdiri dari Bu Amin, Bu Pravista, Bu Ria, Bu Nurul, saya sendiri sama Bu Ika. Dan ini Ibu profil guru UPT SD Tepas 2. Tapi mohon maaf untuk Pak Aziz sama Bu Dinda ketinggalan ya. Karena saya belum punya fotonya. Ya. Lanjut ya, berikutnya tentang visi sekolah, yaitu visi sekolah merupakan pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Untuk saat ini, visi sekolah yang baik adalah visi yang mengacu pada murid. Visi sekolah merupakan branding atau karakter dari sebuah sekolah. Visi sekolah akan menjadi ciri khas yang berbeda sekolah yang membedakan sekolah dengan sekolah lainnya yang sederajat. Menurut Aditya Dharma, harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita, masa depan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu apakah cita-cita untuk murid kita di masa depan?
Cita-cita ini dapat kita isikan melalui jambat yang akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu guru semuanya, nggih. Mungkin pas pengisian. Lagi mungkin cukup mau buatan memori ini. Potong-potong nggak? Lagi. Gak apa-apa lagi. Terus mungkin diri dan kreatif itu dari Ibu Binti ya. Bu Binti memimpikan murid-murid kita di masa yang akan datang yaitu menjadi anak yang mandiri dan kreatif. Lalu berikutnya peserta didik yang berakhlak mulia dan belajar dengan gembira dari Ibu. Saya Bu. Oh, dari Bu Kepala Sekolah. Murid yang kreatif itu dari Ibu. Oh, dari Ibu Putri. Putri memimpikan yaitu murid kita di masa yang akan datang itu menjadi anak yang kreatif. Selanjutnya yaitu murid yang memiliki keunikan yang berbeda itu dari Ibu. Oh, Bu Iva. Ternyata saya kira dari Bu Dinda. Ternyata Bu Iva mendambakan yaitu murid yang memiliki keunikan yang berbeda seperti murid-murid kita. Berikutnya lanjut yaitu murid yang memiliki kepribadian yang luhur dari Ibu ya Alfi. Ternyata ya Bu Alfi yaitu memimpikan murid-murid kita menjadi murid yang memiliki kepribadian yang luhur sesuai dengan Bu Alfi ya, yang pakarnya agama. Berarti ini insya Allah sudah semua ya Bu. Oh iya, seseorang yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dari Bu Alfi? Anak yang mempunyai kelebihan dan keterampilan. Oh, mempunyai kelebihan dan keterampilannya masing-masing. Iya. Dari Bu Iva, kita percaya bahwa murid adalah butuh perhatian khusus. Iya. Terutama untuk si Aska ya Bu. Lanjut berikutnya kita percaya bahwa murid adalah apa ya Bu Binti? Unik dan menyenangkan. Oh, unik ternyata menurut Bu Binti seperti si prasetya ya Bu Binti. Berikutnya lanjut kita percaya bahwa murid adalah apa ya Bu Tri? Unik. Oh, unik Seorang yang juga. unik. Seorang yang unik ya. Terima kasih Bu Tri. Berikutnya lanjut Bu Dinda. Kita percaya Bu Dinda tadi sudah apa belum? Oh, Bu Hani. Oke. Bu Hani, kita percaya bahwa murid adalah Seseorang yang punya potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. ya, seseorang yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, kita itu mengutamakan apa ya untuk anak didik kita? Monggo Ibu. Dari teman-teman. Budaya yang positif, pendidikan karakter, budi pekerti, keterampilan dan pengetahuan, lingkungan sekolah yang nyaman, anak yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, serta kolaborasi dan kekompakan. Ya, di sekolah kita mengutamakan yaitu pendidikan yang berkarakter, budaya yang positif,
budi pekerti dan keterampilan serta pengetahuan, lingkungan sekolah yang nyaman, anak yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, serta kolaborasi dan kekompakan. Itu jawaban dari ibu-ibu. Ya, berikutnya lanjut. Teman-teman tolong dibacakan. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid bisa mandiri, kemudian mereka adalah penerus zaman, sadar akan kebersihan sekolah, sadar akan kebersihan kelas, menjaga kebersihan dan berdisiplin. Yang terakhir, mengajar harus berpihak pada murid. Terima kasih Bu Iva. Ya, jadi Bapak Ibu guru di sekolah kita itu ya, murid di sekolah kita itu sadar betul ya bahwa ya murid itu bisa mandiri, mereka adalah penerus zaman, sadar akan kebersihan sekolah, sadar akan kebersihan kelas, dan menjaga kebersihan dan disiplin. Yang terakhir yaitu kita harus mengajar berpihak kepada murid. Yang terakhir yaitu mereka adalah penerus zaman. Berikutnya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk apa ya untuk di masa depan? Kita tolong Putri. Yang pertama, mencetak generasi yang berbudi pekerti luhur, cerdas dan berakhlak baik. Kemudian menuntun anak belajar dengan senang, membimbing anak menjadi pribadi yang santun serta berperilaku positif, untuk menuntun murid belajar dengan menyenangkan. Yang terakhir adalah membimbing dan mencetak generasi bangsa yang sesuai pelajaran Pancasila. Berikutnya menuntun anak untuk belajar dengan senang. Berikutnya yang ketiga yaitu membimbing anak menjadi pribadi yang santun serta berperilaku positif, untuk menuntun murid belajar yang menyenangkan. Selanjutnya membimbing dan mencetak generasi bangsa yang sesuai dengan pelajaran Pancasila. Yang terakhir yaitu membimbing murid untuk dapat mencapai kebahagiaannya. Berikutnya yaitu dari sekolah ini paham bahwa, minta tolong kepada Bu Lala, tolong bacakan jawaban dari teman-teman. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Anak mempunyai bakat dan minat masing-masing. Setiap anak tidak bisa disamakan, memiliki cita-cita, ciri karakter yang berbeda-beda, dan yang terakhir, kolaborasi dan kerjasama itu menjadi kunci utama untuk memajukan sekolah. Ya, terima kasih Bu Lala. Ya, jadi kita sebagai warga di sekolah ini paham betul bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda. Lanjut, setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Anak mempunyai bakat dan minat sesuai dengan karakteristiknya anak masing-masing. Setiap anak tidak bisa disamakan. Berikutnya memiliki ciri dan karakter yang berbeda-beda. Berikutnya lanjut. Simpulannya yaitu anak-anak itu sudah sesuai dengan berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Terus untuk berikutnya yaitu yang perlu ditingkatkan yaitu tentang karakteristik anak, yaitu berakhlak mulia. Diperbaiki tentang karakteristik anak yaitu perlu diperbaiki tentang karakteristik anak yaitu berakhlak mulia. Visi itu misalnya dari sisi musola nih Putri. Ya, jadi nanti musola itu kan bisa Untuk nanti mengembangkan sebagai diri. acuan untuk menentukan visi di sekolah. Nggih. Kemudian mungkin saya bisa menambahkan nomor 4. Nggih. Intinya adalah dari bagaimanapun baiknya visi itu, bila tidak ada
kolaborasi dari semua pihak, maka visi itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Lagi Putri? Sudah. Terima kasih Putri. Selanjutnya, pernyataan prakarsa perubahan diri yaitu berfokus pada aspek kemandirian, profil pelajar Pancasila yaitu dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu prakarsa perubahan dirinya yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Visi saya untuk anak-anak kedepannya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, tangguh, dan berbudi pekerti luhur. Ini Putri. Ini mau yang mana? Sembarang katanya teman-teman. Tak kasih yang hijau ya Bu? Hijau lagi Bu. Lumutan. Ayo Bu Ipa yang oranye. Lumutan ya. Hasil ya dari kalimat ungkang tadi. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan dari prakarsa perubahan tadi. Iya, berarti Ya. kan itu mengacunya pada visi yang sudah ada. Sudah ada Apakah sama selaras dengan pandangan tadi? Iya, iya. Apa Bu? Pulpen? Kemudian minta sticky note satu. Lagi kerja maunya. Monggo. Aku tanya ibu tadi. Jawaban iya atau tidak kan? Bisa penjelasan atau pembuatan? Nggak usah ya. Dikasih penjelasan. Kasih penjelasan boleh Ibu? Masang Orangnya Pak. Oh, dengan main. Adam. Lanjut, Rita. Oke. Oke. Sama semua nggak Ibu-Ibu? Oh, visi kita sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa lebih ditanamkan lagi ke peserta didik. Lanjut, visi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, hanya saja untuk mewujudkan siswa yang kritis itu agak sulit karena anak sulit untuk diajak berpikir kritis. Ini dari Bu Binti. Terima kasih Bu Binti. Visi sekolahnya, visi kita sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa lebih ditanamkan lagi ke peserta didik. Lanjut, visi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, hanya saja untuk mewujudkan siswa yang kritis itu agak sulit karena anak sulit untuk diajak berpikir kritis. Ini dari Bu Binti. Ingin disesuaikan atau ditanamkan. Ingin dia apa pula? Disesuaikan. Disesuaikan. Mohon maaf pula, agak berkurang. Disesuaikan dengan atau ditambahkan Dari dari isi sekolah kita. Betul ya? Ya, jadi kesimpulannya yaitu tidak ada ya, sudah sesuai ya. Berikutnya lanjut. Lanjut nih Bapak Ibu, apakah sikap dan perilaku murid yang perlu dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan? Ini berikut Bapak Ibu, perilaku murid yang perlu kita lanjutkan yaitu untuk memotivasi murid ya Bu Binti, untuk sadar betul tentang sebuah belajar itu penting untuk masa depan mereka, untuk mencapai sebuah cita-cita. Itu lebih berbudi pekerti yang luhur.
Nggih. Soalnya anak-anak kadang itu kan seperti Meriang ngoten niku. selain meriang, anak-anak itu kan cenderung melihat YouTube. Nggih. Apa yang dilihat di YouTube itu biasanya Diucapkan, diucapkan dan ditirukan. Iya. Kadang anak-anak belum tahu apa maksud dari Kata-kata kata-kata itu, tetapi sudah anak-anak sudah direalisasikan. mengucapkan, padahal kata-kata yang diucapkan itu tidak seharusnya Tidak seharusnya diucapkan ya. Anak-anak harus lebih berpikir yang Iya, terima kasih Bu Ani. Itu seperti yang dibahas kemarin sama teman-teman. Itu dapat info dari Bu Iva. Iya, katanya anak-anak sekarang bahasa di YouTube apa di media sosial banyak seperti itu. Nomor betul-betul Lagi, Ke arah pemegang. ke arah yang itu negatif ya. Terima kasih. Yang lain itu lebih banyak. Anak membuang sampah lah Nggih. tentang kebersihan lingkungan Nggih. itu, ya disitulah dia bermakan, disitulah Dia membuangnya. Dia Terus, tidak sadar betul ya arti sebuah kebersihan buang sampah pada tempatnya. Terus Ya. lainnya, misalkan ada teman jatuh atau teman bagaimana, dia nggak menolong, Dibiarkan tapi saja. malah menertawakan. Menawarkan, ya, Jadi, ya. identik kepeduli dan Saling menyayanginya itu kurang ya Bu. Kurang. Berarti untuk kedepannya yang perlu ditingkatkan perilaku murid itu seperti itu ya Bu. Iya. Mereka perlu peduli dan saling menyayangi kepada teman-teman gitu ya. Mungkin itu bisa kita sebagai pendidik Guru, itu ya. mencontohi dulu. Ketika kita berjalan Ya. ada sampah, nggak usah manggil murid, tapi kita Diambil ambil, sendiri, kita ambil, ya. kita masukkan ke tempat Tempat sampah Jadi, ya. tidak hanya menyuruh, Menurut tapi kita memberikan sebagai guru contoh. ya memberikan Jadi contoh anak-anak kecil lebih, dulu ya. lebih apa namanya? Lebih bisa meniru ke Nah, belakangnya lebih bisa ya. meniru seperti itu. Biasanya kan kalau emang disuruh kan sulit, tapi Ya. kalau meniru dari hatinya dia berarti dia langsung bisa ini Bu. Oke. Berikutnya lanjut yaitu ke pertanyaan. Ada yang ingin menambahkan? Datang tepat waktu. Oh iya, mungkin dari Disiplin. disiplin. Kita datang tepat waktu dimulai dari ibu gurunya, iya betul. Dari ibu gurunya harus membiasakan datang sebelum jam 7 nggih. Wujudkan prakarsa perubahan. Monggo dijawab langsung nopo melalui sticky note? Langsung mawon nggih. Mungkin dari Ibu Putri yang mewakili nggih, monggo. Apakah sikap dan perilaku guru? Guru dan kepala sekolah. Saya ke itu saja ya. Apa sikap dan perilaku guru saja, nggih? Nggih. Nah, Mohon maaf Bu Ani. Nah, sikap dan perilaku guru sesuai yang saya jawab di pertanyaan sebelumnya itu kita harus memberikan contoh atau suri tauladan kepada anak. Nggih. Kemudian itu terkait di di lingkup sekolah Sekolah dan kegiatan dulu, sehari-hari, Mungkin, nggih. kalau di dalam pembelajaran Nggih. itu mungkin kita lebih memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak Berpusat pada pada anak. Karena nggih. selama ini kita cenderung ke Guru Ya, berpusat pada teacher guru. center Tapi nggih. itu tidak spontan Bapak Ibu guru, tapi kita harus berlatih secara perlahan-lahan agar kita bagaimana mengajar itu bisa Berpusat kepada berpusat murid. pada murid dengan apa? Mereka bisa belajar dengan Nyaman, senang di kelas ya. Ya. Terima kasih Putri. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu? Iya, Bu Rani. Nggih. Dari kepala sekolah, monggo Ibu. So, Putri memang bagus sekali. Kita itu harus memberikan contoh kepada anak-anak tadi. Terus sekarang kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada Peserta didik atau murid nggih. atau murid. Berarti di situ kita sebagai guru kan juga harus sadar betul Nggih. dengan kebutuhan anak masing-masing. itu, nggih. Jadi kita harus bisa memberikan sarana dan prasarana yang Yang baik yang sesuai dengan sesuai kebutuhan dengan anak. kebutuhan anak tersebut. Nggih, nggih ya. Terima kasih Bu Jadi Ani. kita tetap harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk meningkatkan Pembelajaran yang berpusat pada murid. Nggih, makasih Bu Ani. Ya. Sama-sama. Ada untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yuk, minta tolong Bapak Ibu jawab langsung apa langsung? Nggih, monggo yang bisa mewakili menjawab langsung. Apakah sikap dan perilaku wali murid yang dapat dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi? Ya, Bu Rani, terima kasih. Saya rasa untuk bisa mewujudkan prakarsa perubahan tadi, contohnya kita dalam menyusun KSP sekarang, kita kan Iya. harus melibatkan Beberapa wali murid dan ataupun komite. komite Iya. seperti itu.
untuk dalam kegiatan lain pun mungkin kita juga bisa melibatkan Berkolaborasi dengan wali murid itu yang walaupun diutamakan. tidak semuanya, tapi kan ada beberapa orang yang berkompeten yang Bisa kita ajak untuk berkolaborasi ya. Misalnya seperti kegiatan kalau kita perpisahan ya, selalu melibatkan wali murid terutama dalam hal dekor nggih. Bukan dekor saja, Keuangan keuangan juga terutama niku nggih Bu. Selalu niku ya. Kita sadar betul yang namanya tentang kolaborasi dan saja kita harus benar-benar berkolaborasi. ya, kolaborasi itu ternyata sangat amat penting ya Bu. Wali murid itu menurut saya selain yang tersebut di atas itu Oke. peduli. Oh iya, terutama peduli dalam dengan artian peduli pada yang Anak. pertama itu pada anak. Oke. Bahwasanya ketika orang tua itu sudah menitipkan menitipkan anak anaknya di sini, sekolah, mereka nggih, harus no percaya. comment. Maksudnya intinya Nggih. dalam Masa bodoh dengan masa bodoh anaknya, dengan nggih. anak. Jadi Nggih. wis tak titipi ya sudah wis Nggih. terserah awak. Nanti pulangnya Padahal kan ngertinya tidak seperti pinter, itu, ngoten gitu. nggih. Nggih. Padahal pendidikan sepenuhnya itu hanya berada di rumah. Seharusnya lah, nggih, seharusnya Karena kita orang tua sebagai- yang berperan penting nggih Putri. Nggih. Kita sebagai orang tua di sekolah kan hanya beberapa jam Jam saja. saja, Tapi nggih. selebihnya orang tua lah yang menjadi Guru. apa namanya Guru mereka. menjadi sebagai apa ya Contoh. bahkan pendidikan yang pertama Dan yang paling banyak mereka dapatkan adalah pendidikan dari orang tua, nggih, yang ada di rumah, nggih. Karena kita di sekolah hanya beberapa jam saja ya Putri. Kita hanya terutama itu hanya memberikan materi yang lebih banyak untuk perilaku tentang akhlak itu kita kurang ya Putri. Jadi anak-anak perlu mendalaminya waktu mereka berada di rumah. Nggih, lanjut ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Sudah ya, berikutnya lanjutnya yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Bapak Ibu bisa mengisinya melalui kolom jambat ya. Gimana? Sudah dikirim nggih? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama yaitu memfasilitasi minat dan bakat anak dengan baik. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan disiplin diri. Berikutnya menumbuhkan sikap disiplin, menumbuhkan budaya positif. Yang berikutnya menumbuhkan sikap disiplin diri. Yang terakhir yaitu sikap kolaborasi dan kesepakatan bersama. Jadi itu adalah inisiatif perubahan yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru PTSD kelas 2 untuk mencapai visi sekolah kita yang akan datang. Berikutnya lanjut yaitu ke pertanyaan kedua yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jawab ke-9. pertanyaan yang ke-8. Nggih. Slide yang ke-8 nggih. Ya, berikutnya slide yang ke-8 yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang kita idamkan di masa yang akan datang. Sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang pertama itu kolaborasi dengan murid dan teman sejawat. Yang kedua kolaborasi antar warga sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan siswa. Kerjasama yang baik dengan komite, kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran, transparan dengan masalah keuangan, serta kolaborasi dalam menyusun KOSP terkait program yang akan dilaksanakan di sekolah. Ya, terima kasih Bu Dinda. Jadi, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh orang tua, oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yaitu yang pertama kerjasama yang baik dengan komite. Kita harus transparan dengan masalah keuangan, itu sangat amat. Pembelajaran, kolaborasi dengan murid dan teman sejawat, dan yang
Berikutnya yaitu kolaborasi dengan warga sekolah, yaitu guru, KS, dan siswa. Yang terakhir yaitu kolaborasi dalam penyusunan KOSP terkait dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah kita untuk masa yang akan datang demi kemajuan anak didik kita. Berikutnya lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai? Misalnya, kita dapat mengisinya di kolom jamot pada halaman yang ke-9. Berikutnya yaitu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai, yaitu saya bacakan ya, mohon maaf. Ya, lanjut ya. Rapat bersama wali murid di awal tahun ajaran baru dan kenaikan kelas, itu yang seperti yang kita lakukan kemarin hari Senin. Kita mengadakan rapat pembubaran tentang purnawiyata anak-anak kelas 6 kemarin, sekalian dengan penerimaan kelas 1 baru, sama kita membicarakan tentang program-program kita di sekolah kita untuk 1 tahun yang akan datang. Berikutnya yaitu menampung semua usul wali murid dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin ya. Murid-murid kita ketika besok tanggal dilaksanakan oleh warga gitu nggih. Berikutnya contoh atau teladan yang baik yang terakhir yaitu guru harus aktif memberikan informasi terkait trik untuk menjalankan misi kita. Apa Bu? Visi kita nggih. Ya, lanjut berikutnya pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Motivasi diri ya, itu dari Bu Dinda. Berikutnya dari Bu Alfi, berusaha komitmen pada kesempatan yang telah disepakati. Kesepakatan yang telah disepakati ya. Berikutnya memotivasi diri, itu dari Ibu siapa? Dari Ibu Binti ya. Terima kasih Bu Binti. Kita harus bisa memotivasi diri, terutama tadi ya Bu Binti. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ya. Terima kasih Bu Binti. Selanjutnya yaitu melaksanakan semua kegiatan atau program yang sudah ada dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Terutama apa itu tadi Bu Hani? Anggaran untuk yang ada di dalam visi, maksudnya duduk bersama di sini kita melakukan rapat nggih antara pihak sekolah, mungkin bisa juga dengan komite dari perwakilan wali murid. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Pas? Ya udah. Konkretnya dilaksanakan mulai mulai tahun ajaran baru ini sampai akhir tahun ajaran baru itu nopo? Enggak, itu masing-masing ada tuh Bu. Oh, saya akan memotivasi diri saya sejak kapan? Sekarang. Sejak saat ini. Atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan atasan sejak kapan? Kalau sudah berjalan akan ditingkatkan lagi. Baik, sudah berjalan Perlu ditingkatkan Bu. Ya, berarti langkah kesimpulannya dari kegiatan tadi yaitu ya untuk langkah visi sekolah tadi kita harus memulainya dari tahun ajaran baru kemarin sampai 1 tahun ke depan ya. Terus setiap mungkin 3 bulan sekali kita bisa merefleksi apakah visi kita itu sudah ada perkembangan atau belum. Bulan akhir tadi yaitu visi sekolah harus memulai dari tahun ajaran baru yaitu sampai 1 tahun ke depan, yaitu kita setiap 3 bulan sekali harus merefleksikan tentang visi kita tadi apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, berarti untuk bulan-bulan berikutnya kita harus bisa untuk membenahinya lagi agar visi sekolah tadi bisa tercapai.
Demikian presentasi saya untuk siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cita-cita dari Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Jadi tinggal melanjutkan saja dan semoga langkah konkret yang tadi disampaikan oleh masing-masing bisa benar-benar dilaksanakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi, ada tim IT, ada tim dokumentasi, kemudian menjawabnya juga semangat, seru sekali hari ini. Kelihatan sekali kalau tidak ada canggung ya Bu ya. Bisa menyampaikan apa yang ingin disuarakan, ya memberikan pendapatnya masing-masing. Dan juga saya berterima kasih kepada ibu-ibu kepala sekolah, nggih. Karena dari sini kekeluargaan itu terasa banget Bu. Terima kasih. Kemudian untuk gupo-gulunya saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga nanti ke depan masih ada beberapa lagi Bu. Masih ada 4 lagi. Apabila dalam saya kesini menyampaikan dalam bersikap, berucap dari awal sampai akhir ini nanti saya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.